Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Wahyu Pratiwi dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menceritakan sebuah peristiwa sejarah pertempuran yang ada di Bandung. Pertama-tama, apa itu pertempuran di Bandung? Pertempuran di Bandung adalah sebuah pertempuran yang terjadi di Bandung, di mana peristiwa tersebut lebih dikenal dengan sebutan peristiwa Bandung Lautan Api. Disebut sebagai peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret tahun 1946, para pejuang Indonesia telah membumi-hanguskan Bandung bagian selatan. Nah, maksud dari membumi-hanguskan itu adalah memusnahkan apapun yang mungkin dapat digunakan oleh musuh dengan cara pembakaran. Hal tersebut digunakan untuk mencegah agar tentara Sekutu dan Nica tidak menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis militer mereka. Kemudian, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Nah, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, Sekutu itu bertanggung jawab untuk menguasai wilayah Indonesia yang semula menjadi wilayah jajahan Jepang. Ketika Jepang sudah tidak memiliki hak untuk menguasai wilayah Indonesia, sementara Sekutu belum juga tiba untuk mengambil kekuasaannya di wilayah Indonesia. Secara otomatis, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kemudian, di momen itu, dengan cerdas dan berani, para pahlawan kemerdekaan memanfaatkan situasi tersebut dengan segera memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ternyata diikrarkannya proklamasi di Indonesia tidak serta-merta membuat bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak menerima kemerdekaan Indonesia, yaitu salah satunya adalah Sekutu. Menanggapi hal tersebut, Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara langsung menugaskan satuan khusus untuk datang ke Indonesia. Satuan tersebut bernama Allied Forces Netherlands East Indies atau biasa disingkat dengan AFNI. Kemudian mereka mendarat di Pelabuhan Tanjung Priuk pada tanggal 29 September tahun 1945 dengan kapal Cumberland-nya. Nah, tidak lama kemudian, rombongan Sekutu lainnya datang menyusul ke Indonesia dan mendarat di kota-kota yang berbeda. Selanjutnya, pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 yang dipimpin oleh Panglima Perang yaitu Brigadir Jenderal MacDonald. Kedatangan pasukan Inggris di Bandung membawa sebuah tugas penting, yaitu untuk memulangkan tentara Jepang dan juga membebaskan warga Belanda yang memang menjadi tawanan Jepang. Ternyata, pada waktu yang bersamaan, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut senjata dan peralatan lain dari tangan tentara Jepang. Selama di Bandung, Sekutu menempati sebuah bangunan besar yang dijadikan sebagai markas mereka, yaitu Hotel Human dan juga Hotel Prianger. Awalnya, kedatangan Sekutu disambut dengan netral oleh masyarakat setempat, karena masyarakat setempat mengira kedatangan Sekutu pada saat itu bertujuan untuk membawa perdamaian. Tetapi, secara diam-diam, kedatangan Sekutu ternyata telah diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Hal tersebut membuat suasana yang tadinya netral menjadi tegang. Nah, situasi ini menjadi lebih tegang dan memanas ketika orang-orang Belanda yang semula menjadi tawanan Jepang dibebaskan, ternyata mereka telah dibekali oleh persenjataan. Selain itu, Nica yang terkenal dengan provokatornya, otomatis banyak dari mereka membuat ulah lagi, bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang memang mengganggu keamanan hingga menimbulkan bentrokan senjata dengan para pejuang Indonesia. Kemudian, Sekutu juga menuntut agar semua senjata api yang telah direbut dari tangan Jepang dan beredar luas di tengah penduduk, kecuali pada TKR dan juga polisi, harus segera diserahkan kepada mereka. Pada saat itu, rakyat Indonesia diberi batas waktu untuk menyerahkan senjata-senjata tersebut paling lambat pada tanggal 21 November tahun 1945. Tetapi, masyarakat setempat tidak memenuhi tuntutan yang diberikan oleh Sekutu. Akhirnya, pada malam tanggal 21 November tahun 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Human dan juga Hotel Prianger yang mereka gunakan sebagai markas.
Kemudian terjadi pertempuran yang sangat sengit dan menyebabkan sekutu menjadi terganggu. Akhirnya, sekutu dengan segera mengeluarkan sebuah ultimatum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. 3 hari kemudian, sekutu menyampaikan ultimatum tersebut kepada Gubernur Jawa Barat yang berisi perintah untuk membagi kota Bandung menjadi 2 bagian, yaitu Bandung bagian utara dan juga Bandung bagian selatan, di mana Bandung bagian utara akan menjadi wilayah sekutu dan Bandung bagian selatan akan menjadi wilayah pemerintah Indonesia. Maka dari itu, sekutu memerintah agar Bandung bagian utara harus segera dikosongkan dari penduduk termasuk pasukan bersenjatanya. Dan sekutu juga mengancam bahwa ultimatum tersebut harus segera dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 29 November tahun 1945. Jika warga dan pasukan Indonesia belum juga menarik diri dari Bandung Utara, dengan tegas, sekutu akan mengambil tindakan dan menangkap serta menembak siapapun yang sudah melanggar hal tersebut. Tetapi, lagi-lagi warga Bandung tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Akhirnya, sejak saat itu pertempuran demi pertempuran terjadi baik di Bandung bagian selatan maupun Bandung bagian utara. Bentrokan senjata pun juga terjadi antara para pejuang Indonesia dan juga sekutu selama berbulan-bulan. Kemudian, karena konflik bersenjata di Bandung belum juga berakhir, pada tanggal 23 Maret tahun 1946, Brigadir Jenderal MacDonald mengeluarkan ultimatum yang kedua. Kali ini, ultimatum tersebut ditunjukkan langsung pada Perdana Menteri Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ultimatum tersebut berisi bahwa sekutu memerintahkan agar warga Bandung dan juga pasukan bersenjata Indonesia untuk segera meninggalkan kawasan Bandung Selatan. Apabila mereka melanggar ultimatum tersebut sampai tanggal 24 Maret tahun 1946, pada jam 12 malam, sekutu akan membombardir kota Bandung hingga habis. Nah, ternyata ultimatum tersebut mendorong TNI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Operasi Bumi Hangus bermula dari keputusan untuk membumi hanguskan Bandung yang diambil melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau disingkat dengan MP3, di mana Perdana Menteri Sultan Syahrir meminta Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TNI sebagai pemimpin tentara Bandung untuk menuruti ultimatum yang diberikan oleh sekutu. Kemudian, Kolonel Abdul Haris Nasution melakukan diskusi oleh para anggotanya untuk dapat menentukan solusi terbaik dari ultimatum tersebut. Nah, pada saat diskusi tersebut dibuka, Mayor Rukana menyampaikan sebuah saran, di mana ia menyarankan agar para warga Bandung dan pasukan bersenjata meninggalkan kota Bandung. Tetapi, sebelum mereka meninggalkan kota Bandung tersebut, kota Bandung akan terlebih dahulu dibumi hanguskan. Hal tersebut sengaja dilakukan agar kota Bandung tidak bisa diambil alih oleh sekutu. Dari situlah adanya keputusan membumi hanguskan kota Bandung. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, Kolonel Abdul Haris Nasution yakin dengan saran yang diberikan oleh Mayor Rukana. Akhirnya, di hadapan semua kekuatan perjuangan, pada tanggal 23 Maret tahun 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan untuk evakuasi penduduk kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk kota Bandung mulai berbondong-bondong untuk meninggalkan kota Bandung. Di sisi lain, Kolonel Abdul Haris Nasution dan juga para pasukannya telah menyusun strategi untuk memulai operasi Bumi Hangus. Pada awalnya, mereka akan membakar kota Bandung pada waktu tengah malam. Tapi, di luar rencana mereka, tepatnya pada pukul 8 malam, tiba-tiba secara mengejutkan terdengar sebuah ledakan dari arah selatan. Ternyata, beberapa gedung yang ada di bagian selatan telah diledakkan oleh sekutu. Kemudian, operasi Bumi Hangus langsung dimulai lebih cepat pada saat itu juga ketika semua warga Bandung telah meninggalkan wilayah Bandung. Tanpa menunggu waktu yang lama, langit di kota Bandung pada malam itu langsung menyala-nyala berwarna merah. Terdapat asap hitam di mana-mana, semua listrik padam, gedung-gedung dan rumput-rumput hijau mulai berubah warna menjadi menghitam. Kota yang tadinya penuh dengan keindahan itu seketika berkobar-kobar menjadi Bandung Lautan Api. Sekian cerita mengenai peristiwa Bandung Lautan Api dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.